Orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyaklah yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Sejumlah kiai Nahdlatul Ulama dan puluhan ribu santri se-Jawa Timur mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon presiden Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Akbar Khairina. Bolo-bolo, pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Terdapat 3 calon yang sudah mendeklarasikan diri, yaitu pasangan Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, dan juga Anies Muhaimin. Jika kita telisik atau jika kita identifikasi, dalam setiap pemilu terdapat unsur-unsur politik identitas di dalamnya. Politik identitas itu apa? Politik identitas adalah suatu alat politik dari suatu kelompok, suku, ras, atau budaya, bahkan agama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Mungkin atau bisa kita lihat pada tahun ini politik identitas tidak begitu kental atau tidak begitu kuat seperti tahun yang lalu, yaitu pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno, di mana pasangan Prabowo melakukan pendekatan terhadap FPI dan juga ijtihad ulama untuk memikat para pemilih muslim. Dan juga pasangan Prabowo memilih Ma'ruf Amin untuk menjadi wakilnya, di mana pada saat itu Ma'ruf Amin menjabat sebagai Ketua MUI, Ketua Umum MUI, dan juga Pengurus Besar Rais Am PBNU. Lalu, seberapa berpengaruhkah politik identitas itu terhadap pemilu di Indonesia? J.P. Winters pernah berkata, ini kata-kata yang familiar ya. J.P. Winters pernah berkata, secara umum, yang terjadi di dunia itu terjadi di Indonesia. Intinya bagaimana? Indonesia adalah negara demokrasi, di mana untuk menyelenggarakan pemilu itu mahal, untuk mengadakan kampanye itu mahal, untuk berdemokrasi itu mahal. Maka menyedot anggaran yang tidak sedikit dan juga pengembalian dananya dalam waktu yang masif. Maka para peserta pemilu, maka para calon presiden, calon DPR, itu mereka harus menempuh 2 jalur, yaitu yang pertama, mereka adalah orang-orang yang memiliki akses ekonomi tanpa batas. Yang kedua adalah orang-orang yang dibiayai oleh orang yang mempunyai akses ekonomi tanpa batas. Akan tetapi di Indonesia, politik identitas itu lebih berpengaruh atau lebih efisien daripada money politik. Karena money politik bisa dibilang jika kita memberi uang 50.000, kamu mencoblos saya, ya sudah mencoblos. Akan tetapi pada politik identitas, Jeffrey Winters lupa bahwa di Indonesia terdapat politik identitas. Gampangnya, saya mencalonkan diri sebagai DPR atau presiden, dan saya mengambil orang untuk menjadi wakil saya dalam keadaan orang tersebut sudah memiliki banyak followers, memiliki komunitas yang banyak, memiliki pengikut yang banyak. Bisa jadi itu lebih efisien daripada money politik. Maka tidak heran jika politik identitas masih sangat lumrah di Indonesia. Banyak kampanye-kampanye yang membawa embel-embel agama, terutama agama Islam. Karena apa? Karena di Indonesia mayoritas adalah penduduknya Islam. Masih ingat dengan Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, di mana Basuki Cahayapurnama kalah saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan kalah atas Anies Baswedan. Di mana juga pada saat itu Ahok memiliki masalah dengan kaum Islam, kaum Muslim, dan Anies menang juga dilihat dari latar belakang agamanya. Anies dianggap orang yang dianggap lebih agamis tentunya daripada Ahok yang latar belakangnya nonis. Lalu jika politik identitas terus dibiarkan, terus ada dalam setiap pemilu, apakah dampaknya terhadap
lingkungan, seorang ahli antropologi Universitas Indonesia, Nur Syamsiah, mengatakan bahwa kemesraan terhadap tetangga, saudara, sahabat mungkin akan hilang, mungkin akan luntur. Menghormati masih tetap ada sebagai tetangga atau sebagai keluarga, tetapi kemesraan akan hilang atau kemesraan memudar, tidak seperti sebelum pemilu. Maka politik identitas ini jika terus terjadi juga bisa merusak dasar negara, yaitu Pancasila, terutama pada politik identitas agama ya, merusak pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini menggunakan agama untuk kepentingan pribadi. Dan yang kedua adalah tentunya merusak dasar Pancasila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Jelas identitas politik merusak persatuan Indonesia. Lalu solusinya apa? Sebenarnya politik itu bukan ajang kubu-kubuan. Politik bukan ajang untuk memilah-milah antara kamu kubu itu, kamu kelompok itu, karena kamu agamis, kamu kelompok itu, karena kamu NU, kamu kelompok itu. Ya sebenarnya juga bukan seperti itu. Akan tetapi pemilu adalah ajang untuk menemukan, ajang untuk berpesta, menemukan kembali sosok untuk memimpin negeri ini, untuk mencapai kebangkitan bangsa ini. Kebanyakan dari kita, jika kita sudah menemukan suatu tokoh yang dikira akan bisa meneruskan Indonesia ini karena beliau adalah sosok yang agamis, karena wakil beliau adalah tokoh NU, tidak seperti itu. Kita biasanya akan fanatik atau bahkan membela mati-matian untuk orang tersebut bisa mencapai kedudukan sebagai presiden. Bukan, kita tidak harus fanatik akan orang itu, akan tetapi marilah kita memilih calon atau memilih penerus pemimpin bangsa dengan melihat visi misinya, dengan melihat tujuan ikhlasnya untuk membangun Indonesia, bukan dari latar belakangnya, apalagi latar belakang agama. Bukan. Jadi marilah kita memilih calon pasangan presiden ini dengan lebih bijak, dengan lebih cermat, dengan melihat visi misi atau tujuannya untuk kepentingan pribadi kita juga, untuk membantu kita dalam membangun bangsa Indonesia. Kurang lebihnya itu dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan yang kurang berkenan di hati pendengar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.